Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sony Ismail, di channel kesayangan kita, channel edukasi online ya. Yang mana channel ini khusus membahas seputar tips dan trik tentang trading forex. Kali ini saya mau sedikit membahas tentang beberapa kesalahan yang sering trader alami ya, terutama trader pemula. Mereka sering sekali melakukan ini ya. Dan ironisnya kesalahan ini terus-menerus mereka lakukan ya, tanpa mereka mencari jalan keluar bagaimana kesalahan ini bisa mereka perbaiki. Dan kebetulan lagi saya mendapatkan curhatan dari seorang trader ya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya di sini. Dia bercerita dia ada posisi nyangkut ya di per euro Jepang yen ya, di posisi sell ya. Padahal kita tahu bahwa euro Jepang yen dalam beberapa hari ini dia naik cukup drastis ya. Di daily dia naik cukup drastis ya. Kronologinya seperti ini ya. Pada awal dia entry ya, posisi dia kira-kira di sini. Nah, dia entry di sini untuk sell ya. Entry yang pertama, untuk entry pertama dia memakai lot sekitar 1 lot ya. Nah, karena dia trading memang terbiasa tanpa memakai stop loss ya, maka jika harga berbalik seperti ini ya, maka apa yang dilakukan ya, pastilah dia akan menambah posisi. Dia akan menambah posisi di sini. Dia akan menambah posisi di sini. Ya. Dia masuk lagi dengan lot yang jumlah lot yang lebih besar, yaitu 2 lot. Ya. Dan dari totalnya di sini dia sudah masuk sekitar 3 lot. Ya. Bayangkan ya. Dia masuk 3 lot dengan posisi floating minus. Ya, apa yang terjadi? Ya, tentu saja ya, yang terjadi adalah terjadi panic entry ya, dimana posisi harga terus naik, dia terus menerus melakukan averaging ya. Jadi menurut ceritanya dia sudah entry sebanyak 4 kali di sini, dan yang terakhir dia di sini, dengan jumlah total entry-nya sekitar 6 lot ya. Bayangkan ya, jika saya entry dengan jumlah lot segini dan floating minus, saya pasti sudah pusing 7 keliling ya. Tapi ya ini realitanya memang seperti ini ya, dan ini banyak sekali dan sering terjadi ya. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka sering melakukan hal-hal tersebut ya? Kesalahan mereka terus-menerus berulang. Apa yang menyebabkannya? Ya, di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ada 3 kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh trader pemula, dan mereka lakukan terus-menerus berulang-ulang. Ya. Yang pertama adalah mereka trading tanpa trading plan. Ya, benar atau benar? Ya pasti benar ya. Mereka tidak tahu, katakanlah pada waktu kondisi seperti ini mereka tidak tahu kemana sih sebenarnya arah harga ini ya. Jadi mereka kecenderungannya lebih ke feeling aja. Katakanlah mereka melihat posisi stokastik seperti ini ya, jadi mereka sell ya. Padahal stokastik seperti ini tidak menjamin bahwa dia akan langsung turun ya, bahwa kita harus ada indikator yang lain yang menguatkan dari sinyal dari stokastik tersebut ya. Walaupun stokastik kita tahu bahwa dia memang indikator momentum yang cukup bagus, indikator eskalator yang cukup bagus untuk kita entry ya. Namun kita tidak serta-merta kita bisa menggunakan indikator tersebut untuk trading ya. Jadi kita harus punya konfirmasi dari beberapa indikator supaya indikator stokastik ini lebih valid ya. Jika kalian di trading tanpa menggunakan trading plan, kalian tidak tahu ya di mana area-area yang memang
kalian tuju untuk melakukan take profit ya, atau di mana area yang menjadi area toleransi kalian untuk menerima kerugian ya. Katakanlah kalau kalian entry posisi sell ya, entry posisi sell dengan harapan harga turun, namun kalian tidak bisa menargetkan berapa pip J sebenarnya target dari kalian entry ya. Jadi kalian entry asal-asalan tanpa target dan tanpa toleransi untuk loss ya. Terus kesalahan yang kedua adalah panic entry ya. Apa yang dimaksud panic entry? Panic entry itu dimana kalian melakukan open posisi dengan perasaan bingung, dengan emosi yang tidak stabil. Dan ini biasanya sering terjadi pada trader ketika dia pada posisi floating minus ya. Katakanlah kalian entry sell ya, terus harga naik terus. Katakanlah kalian entry sell ya, pada kejadian tadi yang saya ceritakan ya, terus harga naik. Nah, karena kalian panik dan kalian tidak mau rugi ya, terus kalian masuk dengan tergesa-gesa untuk entry sell lagi dengan harapan harga berbalik ya ketika kalian melakukan open posisi tersebut. Nah, di sini kalian pun sudah salah langkah ya. Dan errornya lagi, harga yang setelah kalian lakukan entry posisi sell dia kembali naik lagi. Kalian tambah panik, kalian tambah open posisi ya. Dan itulah memang kelihatannya sepele, namun ini sangat fatal ya. Averaging minus itu sangat fatal sekali. Maka dari itu untuk bagi teman-teman yang berada di grup edukasi saya ya, saya tidak menyarankan untuk averaging minus ya. Bahkan saya lebih menyarankan untuk averaging profit. Katakanlah kalian sudah profit sekitar 50 pips, terus kalian melihat ada peluang lagi untuk masuk, ya silakan ya, nggak ada masalah ya. Untuk averaging profit itu memang sangat menguntungkan daripada averaging minus ya. Kesalahan fatal ketiga adalah kalian tidak tahu kapan kalian keluar dari market ya. Alih-alih kalian bisa keluar market dengan selamat ya, saya yakin ya, jika kalian ada floating minus, kalian pasti akan terus menambah posisi ya, sampai jumlah modal yang di akun kalian itu akan habis ya. Benar atau benar ya. Dan ini memang banyak sekali curhatan-curhatan seperti ini ya. Bang, kenapa sih kenapa kok saya nggak bisa profit konsisten ya? Padahal setelah saya lihat mereka trading itu tanpa memperhatikan 3 hal tadi ya. Mereka trading itu sering tanpa punya trading plan ya. Jika ada floating minus, mereka pasti panik ketika entry. Mereka cenderung lebih menambah posisi ya, bukan malah meng-cut loss, malah mereka menambah posisi ya. Nah, setelah menambah posisi dan floating terus menerus, akhirnya mereka bingung ya, di posisi mana mereka akan keluar dari market. Karena kita tahu ya, modal yang sudah terfloating tersebut sangatlah besar ya. Dan ironisnya lagi, rata-rata dari curhatan para trader tersebut ya, rata-rata itu sekitar 100 juta ke atas ya. Ironis ya, memang ironis. Padahal jika kalian memang ingin benar-benar memahami forex itu ya, dan ingin mempunyai trading plan yang bagus ya, kalian bisa kok ikut edukasi saya ya, ikut belajar teknik 3-step counter saya ya. Di sana itu memang saya tidak menjanjikan kalian bisa profit besar ya, tapi saya yakin jika kalian trading sesuai rule ya, sesuai trading plan yang sudah saya ciptakan ya, saya yakin kalian pasti akan bisa profit dengan mudah ya. Nah, sekali lagi ya, saya tidak menjanjikan kalian untuk profit besar, namun saya yakin kalian pasti akan bisa profit konsisten jika ikut rule trading dari saya ya. Sebenarnya sih untuk biaya yang kalian keluarkan untuk edukasi tersebut tidaklah gimana ya, bisa dibilang sangat kecil ya daripada modal yang kalian hilangkan ya. Katakanlah kalian mengcover dari modal kalian yang sudah habis untuk ratusan juta ya, padahal untuk yang ikut di edukasi saya cukup hanya dengan modal 500.000 ya, kalian sudah mendapatkan teknik yang selama ini saya pakai ya. Tapi ya memang ironis kalau melihat kondisi yang seperti ini ya.
kebanyakan para trader pemula mereka malah lebih bernafsu untuk mendapatkan profit instan di trading forex. Padahal tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Bahkan saya pun yang sudah hampir sekitar 3 tahun trading ya, itu memang masih sering loss ya. Saya akui saya masih sering loss, namun memang persentase lossnya lebih sedikit daripada persentase profitnya ya. Profitnya lebih banyak ya, tapi memang tidak besar ya. Memang seperti itu ya. Kalau trading kita juga harus siap loss ya. Kita siap meresikokan dana kita ya. Jadi untuk loss itu memang harus ya. Jadi jangan sampai kalian hindari loss ya. Karena apa? Jika kalian semakin menghindari loss ya, kalian pasti akan terkena margin call, seperti kejadian yang saya ceritakan tadi ya. Dengan harapan harga berbalik, namun karena kalian melakukan 3 kesalahan fatal yang tadi ya, kalian trading tanpa trading plan, terus kalian exit panic ya, masuk market dengan sangat panik karena ada floating minus ya, kalian buru-buru nambah posisi. Dan yang ketiga, akhirnya kalian mempunyai posisi entry yang cukup banyak, akhirnya kalian tidak tahu kapan kalian akan keluar dari market ya. Jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai kejadian tersebut kalian ulang terus menerus ya. Jadi saya sebagai ya mungkin yang sedikit lebih berpengalaman ya, saya mengingatkan ya, mungkin bagi yang sudah pernah mengalami ya, segeralah berubah dan mulailah menata trading plan kalian lebih terukur dan terarah ya. Bagi kalian yang memang belum sempat ya untuk melakukan kesalahan-kesalahan tersebut ya, ini memang momentum yang tepat ya. Segeralah kalian belajar menimba ilmu di trading forex ya, supaya kalian tidak terjerumus ke ilmu-ilmu dari trading forex yang sesat ya, dimana kalian entry tanpa trading plan, kalian entry dengan sembarangan, dan kalian meresikokan uang kalian yang sangat banyak di trading forex ya. Oke, mungkin itu ya sedikit wejangan dari saya ya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya ini hanya sekedar mengingatkan bagi kalian ya. Jika kalian mau berubah ya alhamdulillah. Jika kalian memang masih mempertahankan ego kalian ya, silakan tanggung sendiri akibatnya. Oke, sampai sini dulu ya. Saya Sony Ismail mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit untuk kita semua.